Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ramadan dan ada teman saya bernama Amar Alapsor. Kita dari kelompok 14 izin mempresentasikan tentang reformasi birokrasi pada masa reformasi. Langsung saja, pengertian reformasi birokrasi. Birokrasi adalah sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintah dan melayani masyarakat yang melakukan tugas keseharian secara teratur, terstruktur, dan dalam hierarki yang jelas dan berdasarkan aturan yang tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu bureau, yang artinya kantor atau meja tulis, dan dari bahasa Yunani yaitu kratein yang berarti mengatur. Pada awalnya istilah birokrasi yang digunakan untuk menunjukkan suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur oleh pemerintah suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Terdapat beberapa istilah yang memiliki kesamaan makna, merujuk pada birokrasi, yakni civil service, public sector, public service, atau public administration. Yang kedua ada tujuan reformasi birokrasi. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 sampai 2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ya, saya melanjutkan dari teman saya tentang tahapan reformasi birokrasi. 1. Perencanaan reformasi birokrasi. Analisis kondisi existing condition. Penentu visi, misi, dan tujuan reformasi birokrasi. Penyusunan roadmap atau grand design reformasi birokrasi jangka panjang. Penetapan rencana action plan jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui 8 era perubahan, yaitu 1. Organisasi, penyederhanaan dan penyesuaian struktur organisasi agar lebih lincah dan transparan. 2. Tata laksanakan perbaikan proses bisnis dan SOP. 3. Peraturan perundang-undangan, bermodernisasi dan penyederhanaan regulasi. 4. Sumber daya manusia, aparatur, peningkatan kompetisi dan profesionalisme ASN. 5. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan SIP. 6. Akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja. 7. Pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. 8. Manajemen perubahan, mengelola perubahan budaya kinerja birokrasi. 3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh instansi pemerintahan dan juga oleh Kementerian PAN, RB, serta BPKP melalui penilaian indeks reformasi birokrasi RB, evaluasi zona interaksi ZI, dan survei kepuasan masyarakat. Tujuannya adalah mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan reformasi. Jadi kesimpulannya, reformasi birokrasi tidak lain adalah upaya untuk merubah praktek birokrasi yang tidak efektif menuju ke arah praktek administrasi pemerintah yang baik. Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan clean and governance. Dalam hubungan ini diperlukan peran birokrasi yang profesional, mampu menciptakan kondisi yang kondusif
yang terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu mandiri. Jika semua hal ini disimak secara cermat, maka reformasi birokrasi pada dasarnya ditunjukkan pada 3 aspek, yaitu struktur organisasi, struktur yang mengatur, dan orang-orang yang menjalankannya. Terima kasih, sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.